Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim sudah mengabarkan Al-Masihid Dajjal itu Allah akan munculkan di Asbahan, itu di kota Isfahan, Iran. Dalam kitab Sahih Muslim itu Rasulullah menjelaskan di belakangnya ada 70.000 orang-orang Yahudi. Dia memakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Dan fitnahnya itu dahsyat. Seluruh dunia, jadi lingkupnya global, akan terkena fitnah Al-Masihid Dajjal. Jadi Dajjal memang belum muncul, tapi sistemnya sudah terasa sekali dan skopnya global. Rasulullah mengabarkan dua kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Al-Masihid Dajjal, yaitu kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Maidah ayat 82. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Terlebih fase keempat ini, fase mulkan Jabriyah. Bahkan 1442 tahun yang lalu Rasulullah juga sudah memberikan warning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta labdakhulu juhra dabbin. Sampai Rasulullah memberikan bahasa kinayah, kiasan, dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak. Dia punya lubang di pasir. Jadi kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Makanya ketika sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara?" Apakah yang kau maksudkan itu perilaku, sikap, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Oleh karena itu Rasulullah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas, tidak samar. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan. Kita harus sikapi sami'na wa ata'na, karena ini perintah dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Tasabbuh, niru-niru, adat istiadat, kebudayaan orang-orang kafir dilarang secara global di dalam agama kita. Tapi begitu kita potret kondisi umat kekinian zaman now ini, ternyata tidak hanya tasabbuh, tapi yang kita lihat ittiba'ul kuffar, ngikuti orang kafir. Astagfirullah. Ini empiris. Padahal kita dilarang, niru saja dilarang, apalagi ittiba. Sehingga fenomena mualah bil kuffar benar-benar mewabah di tengah-tengah kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan satu solusi, bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara. Kalau kita ingin selamat akidah kita dari pengaruh Yahudi dan Nasrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, visi misi Dajjal itu benar-benar vulgar, ditampakkan novus ordo sclerorum. Itu kalau bahasa Inggrisnya the new world order, tatanan dunia baru. Kalau bahasa agama kita sistem Dajjal. Jadi ditopang oleh lembaga yang paling tua seluruh dunia ini, yaitu Freemasonry. Ini organisasi yang paling tua yang didirikan abad 16 dan bergerak di seluruh dunia, masuk di Indonesia tahun 1602 Masehi. Bahkan markasnya di Kota Malang itu diresmikan 1935 di Jalan Cerme nomor 16, yang saat Presiden Soekarno melihat pergerakan ini cukup masif sekali, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan kepres, keputusan presiden untuk membubarkan organisasi Freemasonry, sehingga akhirnya markas Yahudi yang ada di Malang Jalan Cerme nomor 16 itu disita oleh negara, kemudian dijadikan gedung RRI, dan gedung RRI dipindah Rokslah di Jalan Panggung, sekarang jadi Hotel Salimar. Itu dulu kalau kita buka foto-foto Malang tempo dulu, itu ada simbol ini di tembok bagian atas, simbol Freemasonry. Tahun 1935 sudah masuk di Malang. Bahkan dia ekspansi sampai ke bawah lereng Gunung Kawi. Itu gunung dibeli 5 hektar. Ada sinagog, bahkan 12 kenabian yang diakui Yahudi itu ada di situ, dibuat rapi sekali. Tapi alhamdulillah memang tidak ada pengaruh bagi masyarakat sekitar. Tapi untuk Indonesia pengaruhnya dahsyat.
Apalagi keputusan Presiden Soekarno itu langsung dibubarkan, dicabut oleh Presiden Gus Dur. Jadi keputusan Presiden Soekarno dihapus, dikeluarkanlah keputusan Presiden Gus Dur, sehingga akhirnya sampai hari ini pergerakan Zionis Yahudi benar-benar mewabah di seluruh Indonesia. Bahkan sampai pemerintah lewat Menkumham bisa mengambil kebijakan memunculkan calling visa bagi Israel. Jadi sekarang orang Israel bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Jadi organisasi-organisasi Yahudi sekarang ini tetap eksis di Indonesia, termasuk di Malang, karena keputusan Presiden Gus Dur. Karena Presiden Gus Dur waktu itu ikut anggota Yayasan Shimon Peres, Perdana Menteri Israel. Jadi inilah yang kita saksikan. Makanya sistem Dajjal ini benar-benar mewabah di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih tujuan gerakan Freemasonry? Menghapus semua agama. Sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Bahkan Prof. Adam Weishaupt, itu tokoh Yahudi yang cukup militan dari Jerman, untuk mewujudkan one world government, hapuskan agama, sehingga diciptakan agama baru, pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Itu kalau kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu masuk nawakidul Islam, batal syahadatnya, batal imannya. Itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau kita menerima pluralisme, itu batal syahadat kita. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 2005 sudah mengeluarkan fatwa pluralisme, sekularisme, liberalisme haram hukumnya bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Jadi tujuan gerakan Freemasonry itu adalah menghapus semua agama, dan itu sudah jadi cita-cita The New World Order, tatanan dunia baru yang dikembangkan oleh Zionis Yahudi Internasional. Bahkan di Indonesia itu yang dijadikan sebagai garda terdepan untuk menyampaikan penghapusan agama itu mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Begitu diangkat oleh Bude sebagai ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila, dia langsung memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang di Indonesia agama itu jadi musuh negara. Bahkan statement terakhir mantan rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Yudian Wahyudi, dia minta umat Islam seluruh Indonesia untuk bergeser dari kitab suci ke kitab konstitusi. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu diminta untuk dipinggirkan, dan kita disuruh taat kepada kitab konstitusi ciptaan manusia. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terjemahan kitab-kitab yang the best, Pustaka Mantik, Pustaka Al-Kautsar, itu pasti yang menerjemahkan Yudian Wahyudi. Jadi ketika masih jadi dosen, dia luar biasa. Bahkan kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dengan rekomendasi 100 ulama Ahlus Sunnah yang the best, itu siapa yang menerjemahkan? Profesor Yudian Wahyudi. Luar biasa. Tapi begitu dapat jabatan dari Bude, langsung 180 derajat, hilang semuanya sudah. Na'udzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Makanya kenapa kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu. Bahkan sampai dia kepingin betul-betul jadi sekuler yang kafah. Akhirnya mahasiswanya program doktoral itu judulnya mah zina halal. Langsung yang menguji disertasi doktornya itu rektor UIN Jogja, Profesor Yudian Wahyudi, komlot, lulus, the best. Judulnya zina halalan thayyibah, halal. Sehingga akhirnya Bude tertarik, wah ini cocok ini. Langsung diangkat jadi ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ternyata kitab yang dijadikan rujukan itu kitab yang ditulis oleh Muhammad Sahrur. Nah, Muhammad Sahrur itu oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah itu langsung dibongkar. Dia ini tokoh ateis komunis. Namanya saja Muhammad Sahrur, tapi dia orang ateis komunis. Akhirnya Bude cari yang model-model seperti ini. Jadi di Indonesia ini kalau kita simpulkan, lemahnya umat Islam itu bukan karena kuatnya golongan kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang munafik. Ini
sebagai bahan muhasabah kita. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan sampai akhirnya gayung bersambut roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, berarti 15 tahun ke depan, sudah tidak ada lagi kata-kata agama. Bahkan ada tokoh yang mengamini model-model seperti itu. Jadi yang penting itu bukan agama, yang penting itu budaya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu beliau sebelum masuk ke Palestina untuk membebaskan Al-Aqsa, itu beliau sempat memberikan satu statement di depan ajudan beliau. Kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Akan tetapi, jika kalian mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan perhinakan. Coba, ungkapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini benar-benar luar biasa. Nah, saya jujur saja, ketika Indonesia meminggirkan agama, ada barokah enggak kira-kira? Tolong dijawab dengan jujur. Tidak ada sama sekali. Yang muncul adalah fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang terjadi. Jadi ini persis seperti apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Jadi Allah memberikan sebuah perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqah libasal ju' wal khauf. Akhirnya penduduk negeri ini dipakaikan pakaian kemiskinan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, akibat apa yang mereka perbuat sendiri. Sehingga akhirnya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl benar-benar terjadi di Indonesia. Allah pakaikan pakaian kemiskinan sehingga sekarang Indonesia masuk pada ranking 6 besar negara penghutang seluruh dunia. Terbesar, 6 besar negara penghutang terbesar seluruh dunia. Bahkan World Bank langsung memberikan statement Indonesia danger, dalam posisi bahaya. Apa yang dikabarkan oleh Allah hak, wal khauf, dan masyarakatnya, rakyatnya diliputi oleh ketakutan, kegelisahan, tidak ada ketenangan. Ini Allah yang mengabarkan. Alhamdulillah, masih ada 2 ormas Islam yang berada di garda terdepan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 2 ormas terbesar itu langsung memberi peringatan kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim supaya direvisi roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 ini. 2 ormas itu Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung protes. Kenapa protesnya? Apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dididik menjadi generasi ateis komunis? Ini pertanyaan dari Muhammadiyah dan MUI. Akhirnya Mendikbud mikir itu. Jawabannya masih wacana, jadi bisa direvisi. Berarti ini kan test case. Jadi alhamdulillah masih ada 2 ormas Islam yang masih peduli terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, terutama dalam sektor pendidikan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, tujuan gerakan Freemasonry adalah menghapus sistem keluarga, usratul Islamiyah, keluarga muslim. Jadi dulu mulai dengan gerakan feminisme. Jadi kalau Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengarahkan kepada muslimah untuk waqarna fi buyutikunna, kembali ke rumah. Sementara gerakan feminisme supaya muslimah keluar dari rumah. Jadi untuk menghancurkan keluarga muslim, dimunculkan kesetaraan gender. Sehingga akhirnya di dalam keluarga muslim itu harus muncul 2 imam, 2 pemimpin. Suaminya jadi pemimpin, istrinya juga wajib jadi pemimpin. Tujuannya apa? Kalau muncul dalam sebuah keluarga itu 2 pemimpin, otomatis tidak akan jalan. Terjadi kerusakan dalam keluarga itu, ya kan? Nah, akhirnya gerakan kesetaraan gender ini sudah mulai usang. Sudah tidak ada minat lagi pada keluarga-keluarga muslim. Karena itu justru menghancurkan keluarga muslim. Dimunculkan lagi yang lebih dahsyat, LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender.
Lebih dahsyat lagi untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Makanya dulu banyak keluarga-keluarga muslim agak prihatin, jadi agak was-was kalau punya anak perempuan. Nah sekarang agak was-was kalau punya anak laki-laki. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'i ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalilu. Agama seseorang tergantung agama temannya. Oleh karena itu salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, lihatlah dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Karena bi'ah, lingkungan, teman, pengaruhnya dahsyat. Coba, ada selama di pondok pesantren, dia alim. Begitu keluar dari pondok pesantren, ketemu dengan teman yang jauh dari aturan-aturan din, ya Allah, berubahnya itu cepat sekali. Jadi teman, lingkungan, pengaruhnya dahsyat. Jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, ya insya Allah kita akan kecipratan jadi orang soleh lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus mencoba untuk melihat sampai di mana sistem ini bergerak, terutama sekali dalam realitas kehidupan kita, lebih khusus di Indonesia ini. Jadi kita harus bongkar semuanya supaya kita tidak sampai terjerembab di dalam sistem Dajjal yang sekarang ini benar-benar sudah mengglobal. Tidak hanya negara-negara Timur Tengah, tapi juga Indonesia, mayoritas negara Muslim ini, sistem Dajjal ini benar-benar sudah mewabah di mana-mana. Jika harus benar-benar antisipasi sesedini mungkin.